Halo, di video kali ini kita akan membahas soal LeetCode nomor 287 yang judul Find the Duplicate Number. Di sini kita diberikan integer array nums yang isinya n plus 1 integer, di mana masing-masing integernya itu value-nya adalah 1 sampai n, lalu hanya ada satu number yang berulang di dalam nums. Nah, tugas kita adalah mencari number yang berulang itu. Lalu kita ada constraint di mana n-nya antara 1 sampai 10 pangkat 5, lalu nums length-nya adalah n plus 1, dan nums i-nya adalah 1 sampai n. Dan semua number yang di dalam nums selalu muncul hanya satu kali, kecuali satu integer yang bisa muncul lebih dari 2 atau lebih. Nah, berdasarkan constraint ini kita bisa menentukan value dari n-nya. Contoh, untuk di contoh nomor 1, kita ada nums 1, 3, 4, 2, 2. Di sini nums-nya adalah panjangnya 5. Jadi karena dalam constraint-nya panjang dari nums adalah n plus 1, maka kita bisa tentukan bahwa n sama dengan 4. Contoh juga nomor 3, di sini karena panjangnya array-nya juga 5, jadi kita bisa tentukan bahwa n-nya sama dengan 4 juga, walaupun di sini 4 nggak ada di dalam array-nya. Jadi kita bisa menyesuaikan di constraint-nya juga. Lalu di sini kita diminta untuk menyelesaikan masalahnya dengan tanpa mengubah array nums dan hanya menggunakan constant extra space. Dan kita punya follow-up question, itu bagaimana kita membuktikan paling tidak selalu ada duplikat number di nums, dan kita menyelesaikan masalah dengan linear runtime complexity. Oke, jadi kita akan coba menyelesaikannya dengan dua cara. Untuk cara pertama, jadi untuk soalnya tadi array-nya adalah 1, 3, 4, 2, 2. Di sini kita tahu bahwa length-nya dari nums-nya adalah 5, maka kita tahu bahwa n-nya adalah 4. Berdasarkan constraint di mana length-nya adalah n plus 1, sehingga kita tahu bahwa 1 lebih kecil sama dengan nums i dan lebih kecil dari 4. Untuk cara yang pertama, idenya adalah kita membuat sebuah array tambahan dengan panjangnya adalah n. Jadi ini ada 1, 2, 3. Mana ini representasinya adalah indeksnya 0, 1, 2, 3. Gunanya array ini adalah untuk menyimpan tanda apakah number yang ada di dalam nums ini sudah pernah kita baca atau belum. Jadi contoh untuk kita mulai dari nomor 1, jadi ketemu nomor 1, maka kita taruh di indeks ke 0, kita taruh true, lalu lanjut ke angka 3, kita taruh di indeks kedua, kan 3 dikurangi 1, 2, kita taruh true. Lalu indeks keempat, kita nomor 4 kita taruh di indeks ketiga true juga. Lalu nomor 2 kita taruh di indeks 1 true juga. Lalu berikutnya kita ketemu nomor 2 lagi. Nah, karena di sini sudah di indeks 1 juga sudah ada true, maka kita tahu bahwa 2 ini adalah duplikat number-nya. Jadi kita bisa return 2. Jadi untuk code-nya, pertama kita buat array baru. Karena butuhnya true false, jadi cukup boolean array. Kita beri nama exist. Dengan panjangnya adalah nums length dikurangi 1. Lalu kita iterate untuk nums-nya, jadi integer 6.
Di sini kita ambil indeksnya dulu, misal indeks sama dengan min 1, lalu cek apakah indeks ini sudah ada, jadi udah true atau belum. Jika dia true, maka num-nya adalah duplicate, kita bisa return num. Jika belum, kita bisa masukkan indeks ini, jadi kita put sebagai true. Nah, untuk return terakhir, kita bisa berikan return min 1 saja, karena di constraint-nya pasti ada duplicate number, maka harusnya return terakhir ini nggak perlu, nggak akan pernah tercapai. Jadi kita coba run. Oke, sudah untuk test result, test case normalnya sudah accepted. Sekarang coba kita submit. Oke, sudah accepted, it's 100%. Nah, untuk kompleksitinya, karena kita butuh array tambahan, jadi space complexity-nya adalah ON, dengan N-nya adalah num/min1. Lalu untuk time complexity-nya adalah linear juga ON, dengan N-nya adalah num/. Di sini, jadi kita berhasil memenuhi untuk tanpa modify array. Lalu follow up question-nya untuk linear runtime complexity kita sudah memenuhi, dan tadi kita sudah tunjukkan bahwa cara untuk membuktikan bahwa ada exist number yang duplicate. Tapi kita masih menggunakan space-nya adalah ON. Jadi di sini kita ada request untuk menggunakan hanya constant extra space saja. Maka kita sekarang coba untuk menggunakan cara yang kedua. Untuk cara yang kedua, kita akan coba merepresentasikan array ini ke dalam bentuk list. Jadi kita tulis dulu untuk indeks array-nya 0, 1, 2, 3, 4. Sedangkan untuk value di dalam array-nya adalah penunjuk dari indeks tersebut ke indeks selanjutnya. Jadi misal kita baca dari indeks ke 0, value-nya 1, jadi kita anggap dia menunjuk ke indeks ke 1. Lalu dari 1, kita lihat value-nya adalah 3, maka 1 menuju ke 3. Dari 3, value-nya adalah 2, maka dia menunjuk ke indeks kedua. Dari 2 menuju ke 4, value-nya 4, jadi indeks kedua ini menunjuk ke 4. Lalu indeks keempat value-nya 2, sehingga nantinya 4 ini dia menunjuk ke 2 lagi. Nah, di sini kita terlihat bahwa di sini ada sebuah cycle, jadi dari 2 ke 4, 4 ke 2 lagi. Maka di sini kita bisa menggunakan metode cycle detection. Jadi idenya adalah kita pasang sebuah pointer, 2 pointer. Jadi kita buat kita buat 2 pointer, slow and fast. Jadi untuk slow, setiap iterasi kita akan jalan satu link. Jadi untuk slow-nya. Sedangkan untuk fast, setiap iterasi kita akan jalan 2 link. Jadi kalau dituliskan, jadi untuk start-nya adalah 0, masing-masing slow dan fast. Lalu untuk slow, iterasi pertama akan jalan ke 1, sedangkan fast, iterasi kedua akan jalan ke 3. Lalu iterasi kedua, slow-nya akan jalan ke 3. Fast-nya akan jalan ke 4. Slow-nya, iterasi ketiga, slow-nya akan jalan ke 2.
phase-nya akan tetap jadi dari 4 ke 2, lalu ke 4 lagi, jadi dia akan balik ke 4 lagi. Jadi akan begini seterusnya. Jadi hingga untuk slow dia akan dari 2 ke 4. Nah, di sini kita tahu, jadi dari iterasi ke 4, mereka akan bertemu. Saat bertemu, kita hentikan iterasinya, lalu kita kembalikan phase-nya ke 0. Sedangkan slow-nya akan tetap berjalan. Jadi kita mulai iterasinya ulang. Jadi untuk slow-nya kita tetap start dari 4, phase-nya dari 0. Lalu kita ulang iterasinya lagi dengan phase-nya speed-nya sama dengan slow sekarang. Jadi untuk slow-nya dari 4 ke 2, lalu ini dari 0 ke 1, 2 ke 4, ini ke 3, lalu 4-nya balik ke 2, ini ke 2. Nah, begitu ketemu, maka kita bisa tahu bahwa cycle-nya ada di angka 2, sehingga kita ketemu duplicate number-nya adalah 2. Nah, kita sekarang kita kembali ke code-nya untuk cara yang kedua. Ini kita hapus dulu. Jadi kita buat seperti yang tadi dijelaskan, kita buat 2 pointer. Kita beri nama slow, dimulai dari nums 0, lalu phase-nya juga dari nums 0. Lalu kita lakukan iterasi, kita pakai do while, jadi lakukan dulu, baru nanti dicek. Untuk slow-nya kita jalankan satu link, jadi hanya nums slow saja. Sedangkan untuk phase, kita jalankan dua link, jadi nums, dalamnya ada nums phase. Kita lakukan selama slow-nya tidak sama dengan phase. Nah, begitu keluar, kita ubah phase-nya kembali ke 0. Lalu kita cek lagi apakah selama slow-nya nggak sama dengan phase, kita jalankan, kita copy saja biar cepat. Kita jalankan satu persatu dengan speed yang sama sekarang. Nah, begitu dia sama, ketemu slow sama dengan phase, kita bisa return slow atau phase-nya karena sama. Sekarang kita coba run. Oke, accepted di test case-nya. Oke, sekarang kita coba submit. Di sini untuk time-nya, runtime-nya adalah 4 millisecond, lebih lambat dari sebelumnya yang 1 millisecond, karena untuk yang pertama kita hanya mengiterasi sebanyak panjang array saja, sedangkan yang kedua kita mengiterasi hingga dua pointer ini sama, memiliki value yang sama. Lalu kita mengiterasikan lagi hingga bertemu kembali untuk mendapatkan titik cycle-nya. Nah, untuk yang kedua, kita hanya membutuhkan constant extra space, jadi hanya slow dan fast saja. Sedangkan untuk yang pertama tadi kita membutuhkan extra space-nya ON sepanjang 6 length-nya dikurangi 1. Sedangkan untuk time complexity-nya tetap linear, walaupun bukan ON, jadi lebih panjang dari ON untuk yang kedua, tapi tetap linear. Jadi N plus K, di mana K-nya adalah panjang hingga dia menemukan cycle-nya tadi. Jadi untuk solusi kedua kita sudah memenuhi semuanya. Jadi tanpa modify array, constant extra space, dan linear runtime complexity. Oke, sekian untuk pembahasan LeetCode kali ini. Jika ada kritik atau saran, bisa tinggalkan di komen. Terima kasih, sampai bertemu kembali.